Firman Tuhan menjadi renungan kita pagi ini 5 November 2022, diambil dari surat Matius, Injil Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Nah, surat ataupun kitab Injil Matius ini berbicara siapakah sebenarnya Yesus itu. Dan kedua, surat Injil Matius adalah riwayat pelayanan Yesus yang dilihat, yang disaksikan oleh Matius, dan kemudian dituliskanlah. Maka itulah yang kita baca, Injil Matius. Nah, jadi di dalam teks ini ada 3 hal yang mungkin perlu menjadi renungan kita, bahwa dalam pelayanan itu ada satu kondisi di mana ada 2 orang buta. Nah, 2 orang buta ini dalam teks ini sepertinya mereka kenal betul dengan Yesus, siapa Yesus. Sehingga ketika dia berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi mereka betul-betul kenal bahwa Yesus ini turunan dari Daud. Dan sudah pastilah dari Daud sampai ke Yesus itu ada serangkaian sejarah dalam Alkitab dan tentu peranan Allah. Nah, artinya bahwa Yesus ini adalah seorang yang sudah dinubuatkan, sudah disampaikan sebelumnya, sehingga orang buta ini betul-betul mengenal Daud, bukan sebagaimana orang umumnya. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa Yesus ini adalah Allah gitulah, ataupun nabi, ataupun orang yang diurapi, orang yang dipakai Tuhan, sehingga orang buta ini begitu yakin, dan keyakinannya akan kuasa dari Yesus yang dari Allah akan mampu menyembuhkan dia. Ya, ini juga lah jadi renungan kita. Sebagaimana kita hidup orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang saat ini juga, yang saat ini sudah berada di surga, tapi kuasanya juga bekerja bagi siapapun yang percaya. Dengan kata lain, apapun masalah kita gitu ya,
Apapun persoalan kita, seseorang atau dua orang ini mengalami kebutaan, saya kira itu persoalan yang cukup besar. Bisa dibayangkan bagaimana orang buta, apalah yang bisa dia lakukan, dan itu pasti persoalan yang besar. Tapi di hadapan Tuhan ada solusi. Kita pun seperti itulah. Apapun persoalan kita, seperti sesulit apapun persoalan kita, ketika kita percaya bahwa di dalam Yesus ada solusi, maka terjadilah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jadi pertanyaan gitu ya. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Nah, di dalam pelayanan Yesus awal-awalnya, dengan peristiwa pertama kali di Kana air menjadi anggur, dan sejak itu Yesus ini begitu populer, dan popularitasnya itu justru berdampak terhadap politik, di mana pada saat itu kerajaan Roma yang sedang berkuasa, dan ini sangat berdampak terhadap orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan Farisi, dan termasuk juga pemerintahan kerajaan Roma. Oleh karena di dalam pemahaman orang Yahudi bahwa Yesus inilah orang yang ditunggu-tunggu, yang akan membawa bangsa Yahudi keluar dari penjajahan, atau yang membawa mereka kepada kemerdekaan. Seperti itu pemahaman orang Yahudi. Sehingga Yesus berkata pada teks ini untuk tidak memperuncing situasi, kira-kira seperti itu. Tapi apa yang kita lihat, bahwa peran Roh Kudus itu tidak berhenti seperti itu. Orang yang mengalami pertemuan dengan Yesus, orang yang mengalami jamahan Roh Kudus, dan orang yang merasakan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, tidak akan bisa diam. Dan itu yang terjadi pada orang buta ini. Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi semacam pemberitaan, bersaksi bahwa apa yang dia alami itu terjadi oleh kuasa. Ya, tentu dalam hal ini kuasa yang ada di dalam Yesus. Nah, jadi yang ketiga adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita yang sudah sekian puluh tahun sebagai orang Kristen dengan berbagai tantangan yang kita hadapi selama ini, mungkin banyak juga mujizat, apakah kita berhenti hanya segitu saja, atau kita mau bercerita kepada orang lain bahwa Yesus yang 2000 tahun lalu hadir di dunia ini dan saat ini juga dia masih terus bekerja? Kita tidak mau bersaksi, maka iman orang buta itu jauh lebih besar. Orang dengan keterbatasan, tanpa penglihatan, bisa mengenal Yesus dengan baik, sehingga dia berteriak, "Hai Yesus, anak Daud." Dan memang betul, orang yang mengenal Yesus dengan baik akan mengalami kuasanya yang besar. Jadi marilah kita pun saat ini merenungkan firman Tuhan ini. Sejauh manakah kita mengenal Yesus, dan sejauh manakah kita berpengharapan, dan sejauh mana pula kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan.
Semoga firman ini berguna, memberikan kekuatan, dan kita boleh merasakan kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Amin.